Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya bersama saya Misbahul Munir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing. Jadi kita akan membahas tentang apa itu routing, kemudian praktek bagaimana konfigurasinya. Akan tetapi di sini yang akan kita bahas adalah routing statis yang berbasis CLI. Nah, untuk routing statis yang berbasis GLI terus routing dinamis kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, agar tidak lama-lama kita langsung eksekusi yuk. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke praktek, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu routing. Oke, routing. Apa sih routing itu? Routing adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berbeda di jaringan yang berbeda. Jadi routing itu adalah sebutan atau istilah bagi pengiriman suatu paket dari jaringan pertama ke jaringan yang kedua. Untuk paket itu sampai dari jaringan pertama ke jaringan yang kedua, kita perlu atau memerlukan rute bagaimana paket itu bisa sampai. Nah, pencarian rute terbaik itu yang dinamakan routing. Jadi kalau kita istilahkan pada kehidupan nyata, routing itu kita ibaratkan sebuah jasa pengiriman. Misalkan kita akan mengirimkan paket yang kita miliki akan dikirimkan ke saudara kita yang ada di Surabaya misalkan, sedangkan kita tidak tahu rute ke sana, rute ke Surabaya, kita tidak tahu. Lah, melalui jasa pengiriman ini kita akan mengirimkan suatu paket ke saudara kita yang ada di Surabaya. Jadi itu sekilas tentang routing. Kemudian routing itu ada routing statis dan juga ada routing dinamis. Namun pada video kali ini yang akan kita bahas adalah routing statis. Untuk routing dinamis kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, routing statis. Pada routing statis, rute pada routing table dari setiap router ditambahkan secara manual. Jadi di routing statis ini lebih pada penambahan secara manual. Beda halnya dengan nanti di routing dinamis. Oke, biar tidak lama-lama langsung ke cara kerjanya gimana. Cara kerja dari routing ini, misalkan ini ada dua jaringan, misalkan ini jaringan pertama, kemudian ini adalah jaringan kedua. Dari komputer ini kita akan mengirimkan paket ke komputer yang ada di jaringan kedua. Sedangkan komputer ini tidak tahu rutenya atau tidak tahu jalannya. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, misalkan ini diistilahkan dengan kita, ini diistilahkan dengan saudara kita, kita akan mengirimkan paket ke saudara kita yang ada di Surabaya misalkan. Jadi, sedangkan kita tidak tahu rutenya atau rute untuk nyampe ke Surabaya. Saya ingin mengirimkan paket ke PC yang beralamatkan IP-nya 172.168.3.2, tapi saya tidak tahu rutenya menuju ke sana. Jadi bagaimana caranya? Nah, kemudian di router ini kita istilahkan dengan jasa pengiriman. Misalkan kalau sekarang itu ada Ninja Express, kemudian ada JNE, kemudian ada JNT,
ada JKT48 itu kan girl band. Jadi kalau pada kehidupan nyata kita ini diistilahkan sebagai jasa pengiriman. Kirimkan saja paket ke saya melalui default gateway saya di 192.168.4.1. Saya akan mengirimkan paketmu. Jadi melalui alamat gateway ini kita bisa mengirimkan paket ke jasa pengiriman ini. Dan dari jasa pengiriman ini akan dicarikan rute terbaik untuk nyampe ke alamat tujuan. Kemudian ini adalah paketnya dari 192.168.4.3 untuk 172.16.3.2. Pesannya apa? Halo, ini paket dari saya. Jadi dari sini, dari komputer ini akan dikirimkan ke komputer tujuan ini. Pesannya apa? Ini halo, ini paket dari saya. Paket ini ditujukan untuk 172.16.3.2. Saya akan cek pada routing table untuk mengetahui rute terbaik ke network tersebut. Jadi di sini di bagian ini kita akan paket ini akan dikirimkan ke alamat tujuan. Namun pada tahap ini di sini akan dicarikan rute terbaik untuk menuju ke sana, apakah lewat sini atau lewat jalan yang lain. Nanti akan ditentukan rute terbaik. Kemudian di sini sudah ditentukan destination ini adalah merupakan alamat tujuan. Kemudian next hop ini adalah rute terbaik untuk menuju ke sana. Ini adalah rute terbaiknya, ini adalah alamat tujuannya. Berdasarkan routing table, paket ini dapat saya kirimkan ke 172.16.3.2 melalui rutenya 40.32.20.14. Jadi paket ini akan dikirimkan ke komputer atau PC tujuan melalui rute terbaik yang ditemukan, yaitu adalah di 40.32.20.14. Di pada router ini akan mengirimkan ke router ini untuk nyampe ke alamat tujuan. Sudah dikirimkan. Kemudian paket saya terima akan saya kirimkan ke 172.16.3.2 melalui 171.16.3.1. Jadi di router ini sudah diterima paketnya, kemudian akan dikirimkan ke alamat tujuan melalui default gateway-nya, yaitu 172.16.3.1. Paket dari 192.168.4.3 telah saya terima. Jadi itu merupakan gambaran sekilas tentang routing. Jadi ada tahap-tahapannya, tidak langsung dari sini ke sini, melainkan ada rute terbaiknya yang dalam istilahnya itu adalah disebut routing. Jadi mungkin itu sekilas tentang materinya, kita langsung ke prakteknya. Oke teman-teman, setelah kita tahu tentang apa itu routing, kita akan melakukan praktek menggunakan paket tracer. Kita akan
melakukan konfigurasi menggunakan paket tracer. Namun sebelumnya saya di sini sudah mempunyai contohnya. Oke, jadi teman-teman nanti kita akan mendesainnya seperti ini. Kita akan menggunakan 4 PC, kemudian 2 switch, kemudian 2 router. Jadi di sini ada 2 jaringan pertama, kemudian jaringan kedua. Oke, kita langsung buka file baru. Yes. Pertama-tama kita masukkan PC 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 switch. Kita cari switch kan yang 24 volt aja. Ini untuk yang jaringan kedua. Kemudian kita cari router. Saya pakai yang 1941. Ini untuk yang jaringan kedua. Kemudian di pengkabelan ini perlu teman-teman ingat, karena jangan sampai salah. Di pengkabelan ini untuk menyambungkan antara perangkat yang berbeda kita akan menggunakan kabel strap. Kemudian untuk menyambungkan antara perangkat yang sama kita akan menggunakan kabel cross. Di sini sudah ada banyak macam-macam kabel. Ini sudah ada namanya, ini adalah strap, terus kemudian ini adalah cross. Kita akan sambungkan dari PC ke switch terlebih dahulu karena ini perangkatnya berbeda, maka kita akan menggunakan kabel strap. Oke, sambungkan C switch, dan satunya lagi C switch. Yang di jaringan kedua sama pakai kabel strap karena perangkatnya berbeda, dari switch ke PC ke switch. Yang satunya juga strap switch. Kemudian dari switch ke router, ini kan juga perangkatnya berbeda. Jadi kita menggunakan juga kabel strap switch. Nah ini jangan teman-teman, jangan sampai ketukar ini, biar mudah nanti kita dari yang router ini ke komputer ini kita sambungkan ke gigabit internet 0/0 ini saja. Nanti dari router ke routernya kita menggunakan yang ini. Jadi yang dari router ke PC kita menggunakan yang 0/0. Kemudian di yang satunya sama switch, kemudian router pakai yang gigabit ethernet 0/0. Nah, untuk menyambungkan dari router ke router kan ini perangkatnya sama, jadi kita gunakan kabel cross. Karena fungsi dari kabel cross itu adalah menyambungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang satunya yang sama. Jadi karena router ke router sama-sama router, kita menggunakan kabel cross. Oke, kenapa ini masih merah?
karena kita belum melakukan konfigurasi. Jadi ini masih merah. Terus langkah yang selanjutnya kita konfigurasi alamat IP pada komputernya atau pada PC-nya terlebih dahulu. Kita klik, kemudian pergi ke desktop, IP configuration, kemudian kita masukkan alamat IP-nya. Misalkan kita kasih 192.168.10.2. Nanti di jaringan keduanya nanti bedakan lagi titik 20 misalkan. Kemudian saat net mask-nya otomatis, kemudian di alamat gateway-nya kita pakai 192.168.10.1. Ini adalah alamat gateway-nya yang nantinya kita akan pakai untuk mengkonfigurasikan router di sini untuk nyambung ke PC yang ada di sini. Setelah itu terus PC yang kedua di jaringan pertama kita konfigurasi juga 192.168.10. karena tadi 2, jadi di sini 3. Subnet mask-nya otomatis, kemudian default gateway-nya sama karena ini ada di jaringan yang sama, jadi sama dengan alamat gateway yang tadi di PC pertama 192.168.10.1. Oke. Kemudian di PC yang kedua kita konfigurasi juga di jaringan yang kedua maksudnya. Desktop ini 192.168.20.2. Netnya sama, kemudian alamat gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian yang satunya desktop, alamat IP 192.168.20.3. gateway-nya 192.168.20.2. Itu merupakan konfigurasi di PC. Kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi di routernya. Caranya gimana? Oh ya teman-teman, karena ini pada video kali ini menggunakan atau berbasis CLI Command Line Interface, jadi caranya adalah pertama klik, kemudian pakai yang CLI ini, CLI Command Line Interface. Untuk yang GLI nanti kita akan praktekkan di video selanjutnya. Kalau yang GLI pakai yang ini, karena ini CLI, kita klik CLI, kemudian akan ada perintah-perintah yang seperti ini. Langkah-langkahnya pertama kita klik saja, enter lagi. Nah, ini kan ada tanda yang seperti ini nih. Nah, maka untuk menghilangkan ini, untuk bisa minta nanti kita masukkan perintah-perintahnya, kita terlebih dahulu enable atau langsung en saja bisa, enter. Nah, kita kan sudah berubah. Kemudian di sini kita konfigurasi di konfigurasi dulu,
konfigurasi terminal atau langsung kalau teman-teman mau langsung bisa config T gitu loh, langsung enter. Kemudian yang akan kita konfigurasi ini di bagian router yang nyambung ke atau sambungan kabel dari router ke PC, switch ke PC. Tadi kan kita pakai yang 0/0, jadi yang akan kita konfigurasikan yang itu dulu. Di caranya interface karena tadi ethernetnya yang kita sambungkan dari router untuk menghubungkan ke PC ini adalah yang gigabyte, ethernet gigabyte yang 0/0, maka kita konfigurasi yang itu dulu di caranya interface. Nah, saya singkat saja G, kemudian 0/0, kemudian kita bisa enter. Ini sudah ada di konfigurasi interface gigabyte ethernet gigabyte di 0/0. Kemudian di sini kita akan memasukkan alamat IP-nya. Yang alamat IP yang kita gunakan adalah alamat gateway yang ada di PC ini. Yang tadi yang akan kita pakai yang ini, alamat gateway-nya untuk konfigurasi di router tadi, yang akan kita pakai yang ini. Kita close dulu. Kemudian yang akan kita pakai, yang akan kita masukkan yang tadi, yang alamat gateway. Jadi kita konfigurasi caranya IP address, kemudian alamat IP-nya, alamat gateway-nya di komputer ini 192.168.10.1 itu ya alamat gateway-nya. Terus jangan lupa subnet masknya juga masukkan 255, karena ini kelas C, jadi 255.255.0, kemudian enter, kemudian no down. Ini kan sudah berubah menjadi sudah biru, tapi ini masih proses karena kita sudah konfigurasi tadi. Ini sudah, sebenarnya ini sudah bisa untuk mengirim dari PC ini ke sini, sudah bisa. Kita coba saja ya. Kan sudah successful, tapi dari sini untuk mengirim dari sini ke sini ini masih tidak bisa, karena di sini masih belum dikonfigurasi. Tuh teman-teman, baterainya sudah mulai lowbat ini. Apa ada? Oke, untuk tahap selanjutnya kita konfigurasi di ini dulu, di bagian yang ini, samakan seperti yang tadi. Jadi no, enter lagi, enable, kemudian config terminal, kemudian kita konfigurasi yang
kabel yang nyambung ke dari router ke PC di jaringan kedua. Kita konfigurasi interface di 0/0 enter, kemudian kita masukkan seperti tadi alamat gateway yang ada di komputer jaringan kedua. IP address 192.168 berapa tadi? 20 ya, 20. Kita tengok dulu 20.1 yang ini yang kita masukkan. Oke. 20.1. Kemudian subnetnya jangan lupa 255.255.0. Enter. Oh maaf, ada yang salah ini. IP address satu 92.168.20.1 maaf. Kemudian subnet hostnya 255.255.0. Enter. Kemudian 0 sudah. Ini sudah mulai bisa. Ini tapi masih belum, ini proses dulu sebelum hijau. Kalau biasanya kalau belum hijau, kalau merah seperti ini kan nggak bisa. Kalau ini kan sudah mulai bisa. Kalau yang biru sudah bisa gitu. Seperti hanya lampu merah di jalanan itu. Kalau merah berhenti nggak boleh berangkat. Kalau kuning siap-siap tuh berangkat. Kemudian kalau hijau berangkat. Oke. Kemudian dari sini ke sini ini sudah bisa ngirim. Coba successful. Tapi dari sini ke sini ini masih belum bisa ngirim. Soalnya di sini belum dikonfigurasi. Kita coba kalau nggak percaya. Di sini misalkan ke sini. Pilot. Kalau pilot ini nggak bisa. Coba dari sini ke sini. Tetap nggak bisa. Pilot. Caranya gimana? Konfigurasi dulu. Yang ini dulu. Kita konfigurasi yang di bagian Ethernet yang nyambung ke router yang satunya. Caranya gimana? Kita exit dulu. Oke, ini biar kalau nggak di exit, kalau langsung di sini berarti masuk ke router sambungan yang gap 0.0/0. Kalau kita exit, keluarkan dulu. Kita exit dulu sampai ada biar exit dulu terus sampai ini. Kemudian kita enter, kita enable, kemudian kita konfigurasikan di router pertama yang menyambung ke router yang kedua, yaitu ada di interface di 0/1. Ini interface ya, interface 0/1. Maaf,
config dulu, config terminal interface -1 karena yang menyambung ke router dari router pertama ke router kedua yaitu ada di internet gigabyte di 0.1. kemudian kita apalagi yang salah, oh ini ada gigi, masa gigi sih, interface gig ya, bukan gigi. Kalau gigi itu 0+1. kemudian masukkan IP addressnya. Nah, IP addressnya ambil yang mana? IP addressnya adalah kita buatkan, misalkan saya buatkan kelas A10.10.10.1 kemudian 255. Oh, ini kan A ya, ini kan yang A, kemudian kita kemudian shutdown. Ini untuk yang di, kemudian yang di router yang kedua juga sama. Enable config kemudian interface-nya spasi langsung aja, interface G0/1 IP address 10.10.10. Nah, ini router kedua subnet plusnya 255.0.0.0. enter, kemudian shutdown. Nah, sekarang ini kan sudah biru berarti sudah biru. Nah, sekarang ini kan sudah biru. Nah, ini teman-teman, toh meskipun seperti ini masih belum bisa mengirimkan paket dari PC yang pertama, jaringan pertama ke PC jaringan kedua. Begitupun juga sebaliknya, ini masih belum bisa ngirim. Begitu teman-teman. Jadi masih ada langkah yang terakhir, yaitu mengkonfigurasi alamat rootnya. Alamat root yang ada di router pertama juga alamat root yang ada di router kedua. Jadi kita konfigurasikan. Oke, langsung. Jadi kita langsung konfigurasikan di router pertama. Kemudian kita enter saja. Jangan lupa ya, exit. Kemudian exit sampai seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita enable config terlebih, kemudian kita masukkan root IP root di router ke 1. Di router pertama. Caranya apa yang kita masukkan
yang kita masukkan adalah alamat IP yang ada di sini, namun kita nanti bedakan. Nah, kalau di akhirnya jangan disamakan. Jadi kita masukkan 192.168.20.0 kan di sini sama nih 192.168.20 kan, tapi di sini titik 3.2, di sini titik 3. Nah, di sini kita masukkan titik 0, jangan sampai kita masukkan titik 3, jangan sampai disamakan untuk mengkonfigurasi IP root yang ada di sini, yang ada di router pertama. Kemudian jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian yang terakhir kita masukkan IP penghubung di router kedua untuk menghubungkan ke router pertama. Jadi apabila yang dikonfigurasi itu router pertama, yang terakhir kita masukkan alamat penghubung dari router kedua. Jadi langsung kita masukkan 10.10.10.2. Kan ini alamatnya ini kan 10.10.10.2. Jadi untuk mengkonfigurasikan di router pertama, kemudian kita enter. Ini sudah. Kemudian di router kedua sama, konfigurasikan juga sama. Langsung kita konfigurasikan. Jangan lupa langsung enter. Kemudian enable, kemudian config terminal, kemudian sama juga yang dimasukkan yang mana, sebaliknya ini yang dimasukkan IP route samakan dengan PC yang di jaringan lawan di sini, karena kan yang kita konfigurasikan ini samakan dengan ini, cuman nanti bedakan yang di akhirannya saja. 192.168.10.0. Kalau di sini kan 10.2, 10.3. Nah, di sini untuk mengkonfigurasikan router kedua kita bedakan dengan 10.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian karena yang kita konfigurasikan di ini router kedua, maka untuk menghubungkan masukkan alamat IP yang alamat penghubung yang ada di router pertama, kita masukkan 10.10.10.1. Kemudian kita enter. Ini sudah berhasil, dan apabila nanti kita kirimkan dari sini, dari jaringan pertama ke jaringan kedua, ini sudah bisa. Sebaliknya dari jaringan kedua untuk mengirimkan ke jaringan pertama, ini sudah bisa. Oke, langsung kita coba. Coba kita kirimkan ya dari sini ke sini. Sukses. Coba. Sukses. Kalau di sini ke sini. Sukses. Sukses. Dari sini ke sini. Sukses. Fail. Dan ada 2 lagi. Sukses. Ini sudah sukses. 2 lagi. Dan juga sudah sukses. Jadi sudah bisa mengirimkan dari jaringan ini ke sini
Jaringan kedua sebaliknya dari sini ke sini juga kita sudah bisa. Itu adalah konfigurasi routing statis, teman-teman. Itu adalah konfigurasi routing statis yang berbasis CLI. Jadi kita sudah berhasil. Biar gampang, kita tuliskan di PC ini 192, alamat IP-nya 168.10.2. Copy aja. Sini juga sama, tapi di sini T3. Kemudian di bagian gateway-nya kita sama, cuma di sini titik 1. Kemudian di sini juga sama, tapi ini yang 20. Sini juga sama, tapi ini yang 20.3. Kemudian di sini untuk alamat gateway-nya sama, tapi di sini 20.1 karena ini pakai alamat gateway-nya yang ini. Kemudian di router pertama, alamat routernya IP-nya 10.10.10.1. Kemudian di yang kedua 10.10.10.2. Jadi itu, teman-teman. Jadi ini sudah bisa mengirimkan ke jaringan kedua. Hanya itu, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang untuk yang belum paham atau belum mengerti, nanti teman-teman bisa komen atau langsung DM saya di alamat sosmed saya. Ada IG, juga Facebook, dan juga ada WhatsApp. Nanti kita bisa sharing-sharing di situ. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman agar bisa juga belajar tentang routing ini. Mungkin hanya cukup sekian, teman-teman. Nanti kita berjumpa pada video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.